Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatal Lil Alamin. NIM saya 25103266. Saya dari kelas manajemen E25. Di sini saya mau membuat tugas PAI, mempresentasikan prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Latar belakang akidah Islam adalah suatu keyakinan yang kuat umat Islam khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir serta beriman kepada qada dan qadar. Atau akidah Islam menyangkut banyak hal yang sangat perlu untuk dipahami umat Islam, seperti bagaimana kita memahami iman khususnya kepada 6 rukun iman Islam dan ihsan sesungguhnya, serta bagaimana cara kita untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat dengan menggunakan 4 sumber akidah. Pengertian akidah. Akidah bahasa. Akidah menurut bahasa atau etimologi berasal dari kata-kata Arab yang bermakna ikatan, kepercayaan atau keyakinan yang kuat yang mengokohkan atau menetapkan. Menurut terminologi, akidah adalah iman teguh dan pasti tanpa ada keraguan sedikit pun. Akidah Islamiyah secara spesifik adalah keimanan yang teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala, meliputi kewajiban tauhid dan ketaatan, serta beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir, serta takdir baik dan buruk, mengimani seluruh prinsip agama usuluddin. Iman. Pengertian iman adalah keyakinan yang teguh dalam hati tanpa keraguan. Cangkupan. Percaya kepada 6 rukun iman, seperti Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Aspek. Menyangkut perbuatan, ucapan hati, dan lisan, serta amalan anggota tubuh. Sifat. Pertama dengan ketaatan dan berkurangnya dengan kemaksiatan. Kedudukan iman lebih tinggi dan mencakup Islam. Setiap mukmin adalah muslim, tapi tidak setiap muslim adalah mukmin. Iman tidak terpisah dari amal soleh. Islam menurut etimologi berasal dari menyerahkan diri, pasrah, tunduk, patuh, damai, dan selamat. Menurut terminologi, Islam adalah sikap menyerahkan diri, pasrah, tunduk, patuh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya demi mencapai kedamaian, keselamatan dunia akhirat. Rukun Islam terdiri dari 5 hal, yaitu 1. Syahadat, sholat, zakat, puasa. Yang terakhir adalah haji bagi yang mampu. Ihsan. Menurut definisi, ihsan adalah berbuat baik, musi adalah pelakunya. Setiap perbuatan baik pada sikap, jiwa, dan perilaku yang didasarkan pada akidah dan syariat Islam. Hakikat menurut hadis, ihsan adalah hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hakikat rukun iman. Rukun iman dibagi menjadi 6. Yang pertama, rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau takdir. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita wajib mengimani 4 perkara. 1. Adanya Allah. Yang kedua, rububiyah atau Allah sebagai satu-satunya pencipta atau penguasa yang mengatur alam. Yang ketiga, uluhiyah, Allah sebagai satu-satunya
sembahan yang berhak untuk disembah. Yang keempat, asma wa sifat, bagaimana seluruh nama dan sifat Allah yang ditetapkannya dan Rasul-Rasulnya. Yang kedua, iman kepada para malaikat Allah. Kita wajib membenarkan wujud malaikat yang diciptakan dari cahaya, makhluk hamba Allah yang patuh. Mengimani secara rinci yang kita ketahui namanya seperti Jibril, Mikail, Israfil. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani bahwa seluruh kitab adalah kalamullah, bukan makhluk. Mengimani secara terperinci. Ada kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Islam. Secara khusus, Al-Quran adalah kitab yang menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Yang keempat, ada iman kepada para nabi dan rasul-rasul Allah. Mengimani mereka sebagai laki-laki pilihan Allah sebagaimana perantara wahyu, namun mereka tetap manusia biasa yang tidak memiliki hak-hak ketuhanan. Semua wahyu mereka benar dan bersumber dari Allah. Mendustakan adalah salah satunya, berarti mendustakan seluruhnya. Wajib mengimani secara terperinci yang diketahui. 5. Iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah hari terakhir dunia setelah tidak ada hari lain, atau hari kebangkitan untuk mempertanggungjawabkan amalan-amalan. Ada 3 perkara. 1. Alam barzah. Yang kedua, tanda-tanda hari kiamat. Yang ketiga, kejadian setelah kebangkitan. Yang keenam, iman kepada takdir yang baik dan buruk atau qada dan qadar. Wajib mengimani bahwa semua takdir baik dan buruk berasal dari Allah. Sumber-sumber akidah Islam. Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedudukan Al-Quran sumber pertama dan utama dalam mencari hukum. Yang kedua ada as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan atau sabda, perbuatan atau persetujuan. Yang kedua, kedudukan as-sunnah. Sumber kedua dirujuk jika hukum tidak ditemukan dalam Al-Quran dengan syarat sanadnya sahih. Fungsi as-sunnah menjelaskan Al-Quran dan menetapkan sebagai hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ijma. Ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW, suatu generasi atau hukum syari. Kedudukan ijma, sumber rujukan ketiga wajib diamalkan karena umat Islam tidak bersepakat dalam kesanatan. Yang keempat ada qiyas. Qiyas sendiri adalah mencocokkan perkara baru yang tidak ada hukumnya dalam Al-Quran, sunnah atau ijma dengan perkara lain yang memiliki hukum karena ada persamaan atau sebab. Kedudukan qiyas, sumber rujukan keempat. Rukun qiyas ada 4. 1. Dasar atau dalil. Yang kedua, masalah yang dikiaskan. Yang ketiga, hukum pada dalil. Yang keempat adalah kesamaan sebab atau alasan. Contoh, mengharamkan minuman keras lain karena memiliki sebab pengharaman yang sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Adapun hal-hal yang merusak akidah, secara umum hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan akidah atau nakidul akidah dan nawaqul Islam adalah segala bentuk keyakinan atau perkataan atau perbuatan yang bertentangan secara mendasar prinsip-prinsip keimanan dalam Islam. 1. Ada syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah dosa terbesar yang dapat membatalkan akidah seorang, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal ibadah. Rububiyah, pencipta atau pengaturan. Uluhiyah, ketuhanan atau asma wa sifat. Adapun
macam-macam syirik. Ada syirik akbar atau syirik besar, mengeluarkan pelaku dari Islam. Contohnya ada orang yang menyembah berhala. Syirik asgar atau kecil, tidak sampai mengeluarkan dari Islam, tapi merusak keikhlasan dan menyamai syirik akbar dalam bahaya. Contoh adalah riya atau beramal agar dipuji manusia. Yang kedua ada kufur atau mengingkari kebenaran. Secara umum, kufur adalah mengingkari Allah atau Rasulnya atau ajaran yang dibawa oleh Rasulnya. Kufur atau ingkar, mengingkarkan total terhadap estimasi Tuhan seluruhnya. Kufur nikmat, mengingkari nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nifak atau kemunafikan, nifak akbar atau keyakinan, menambahkan keislaman di luar, tetapi menyembunyikan kekafiran dan permusuhan terhadap Islam di dalam hati. Ini membatalkan akidah, mengeluarkan dari Islam. Adapun nifak asghar atau amal, melakukan perbuatan yang merupakan ciri-ciri orang munafik seperti berbohong, ingkar janji atau khianat ketika dipercaya, meskipun akidahnya masih Islam. Perbuatannya ini merusak keimanan. Hal-hal yang membatalkan atau merusak akidah, beberapa perbuatan keyakinan atau perkataan lain yang dapat membatalkan keislaman seorang menurut para ulama diantaranya menjadikan perantara antara dirinya dan Allah, tidak mengkafirkan orang-orang kafir atau meragukan kekafiran mereka. Kesimpulan dari materi tersebut, seorang hamba Allah harus memiliki keimanan yang teguh. Namun sebelum mewujudkan hal tersebut, perlu mewujudkan keislaman yang berkaitan dengan unsur-unsur pembentukannya, yaitu rukun Islam, sehingga sudah jelas jika pelaku keimanan adalah pelaku keislaman dan sebaliknya pelaku keislaman bukan pelaku keimanan. Dalam menggunakan sumber akidah Islam, perlu dipahami urutan untuk menentukan sumber mana yang akan diambil terlebih dahulu. Yang pertama adalah Al-Quran. Jika di dalamnya tidak terdapat hukum permasalahan yang dicari, maka kita harus mengambil as-sunnah untuk sumber akidah kedua. Untuk sumber akidah ketiga, yaitu ijma para ulama, jika pada kedua sumber hukum sebelumnya memiliki penjelasan yang kurang, dan untuk IAS digunakan sebagai sumber hukum keempat jika tidak mendapatkan nas dalam suatu hukum dari satu masalah, baik di dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.